Hai, saya Markus Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas, dan email yang saya pilih hari ini adalah Muhammad Sikri Ramdhani. Alamat emailnya adalah muhammadrizkiramdhani1@gmail.com. Kak, tolong koreksi foto ini, apa yang kurang dari foto ini? Pakai lensa apa untuk foto studio kayak buat foto yearbook gitu? Sekian, terima kasih ya Kak. Kemudian dilampirkan dua buah foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja nemuin channel ini dan juga belum di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas fotografi, dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, atau komunitas, langsung aja kontak ke nomor tersebut. Nah, di sini email yang kali ini sebenarnya ada dua buah pertanyaan nih yang dikirimkan. Jadi yang pertama adalah mengenai foto yang dikirimkan mengenai ray of light ya, atau RAW disingkatnya, dan dikenal dan juga disukai oleh banyak sekali teman-teman pencinta fotografi. Dan yang kedua adalah mengenai yearbook. Jadi saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai foto yang dikirimkan. Di sini adalah foto ray of light, di mana ini ada sebuah jalan ya. Di jalan ini kayaknya ini di pagi hari karena cahayanya masih datang dari samping banget, dan ini menerobos dari ranting-ranting pohon, dan kemudian muncul ray of light tersebut. Ray of light adalah sebuah detail dalam sebuah foto yang memang sangat menarik dan sering banget dicari oleh para pencinta fotografi. Nah, di sini sebenarnya bagaimana sih kalau kita ingin menciptakan ray of light gitu ya. Nah, sebenarnya ada caranya, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya saya ingin koreksi juga di foto ini. Sebenarnya ray of light itu menarik sebagai pendukung dari sebuah foto. Artinya di sini kita juga membutuhkan point of interest. Point of interest itu adalah inti dari cerita foto kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran mengenai teori-teori komposisi dalam fotografi, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini. Nah, ini adalah teori mengenai komposisi pada saat kamu ingin belajar sebuah foto. Jadi pastikan di dalam sebuah foto itu ada yang namanya point of interest atau inti dari cerita kamu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai ray of light itu sendiri. Ray of light itu biasanya muncul dalam kondisi cahaya yang cukup terik ya, di mana kita mengambil gambar itu ada di dalam sebuah lokasi di mana banyak pohon yang lumayan tebal, tapi biasanya masih ada celah-celah di mana cahaya ini bisa masuk ke dalamnya. Dan dia ketika masuk ke sana, biasanya kalau udaranya itu dalam kondisi bersih, tidak ada seperti asap atau apapun, ray of light itu tidak akan ketara. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan ray of light yang cukup tebal, teman-teman sebenarnya bisa melakukan setting dalam sebuah foto. Teman-teman bisa membuat sebuah asap misalnya. Kalau teman-teman mungkin di pagi hari pernah ngelihat orang lagi bakar sampah misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang suka ada asapnya kemana-mana ya. Terus kemudian ternyata ada matahari yang masuk merobos dari pohon-pohon. Dan itu akan terlihat seperti ada garis-garis ya. Nah, itu dikenal sebagai ray of light atau RAW. Dan juga mungkin teman-teman pernah melihat contohnya misalnya pada saat sunset. Teman-teman melihat dalam kondisi mendung gitu ya, terus tahu-tahu teman-teman lihat oh mataharinya nongol nih dikit gitu, dia sembunyi di belakang awan-awan itu. Tapi ternyata di bawahnya itu ada seperti garis-garis cahaya gitu ya. Nah, itu juga namanya ray of light. Itu kondisi di mana matahari itu menerobos masuk, apakah itu awan, apakah itu pepohonan gitu ya. Nah, di sana kondisi terobosan itu cahaya yang masuk melalui detail-detail itu, melalui awan ataupun ranting-ranting pohon itu disebut dengan ray of light. Dan ini biasanya sangat disukai oleh para pencinta fotografi karena estetikanya berbeda dengan foto yang mungkin hanya datar-datar aja. Dan ini juga saya tahu ada di beberapa lokasi hunting, di mana banyak sekali penyelenggara event fotografi itu menyajikan atau menjual jasa untuk foto-foto konsep, di mana lokasinya ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kondisi dengan ray of light yang sangat penuh dan sangat dramatis.
Mungkin yang dipertanyakan juga pada saat ngeliat foto ini, aku kan udah ada nih point of interest-nya, itu kan ada orang lagi jalan. Nah, orang yang berjalan itu terlalu kecil ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat sebuah point of interest itu sebaiknya cukup dominan. Jadi artinya dia cukup mendominasi pada komposisi foto kamu. Jadi pastikan bukan cuma asal kayak oh ada orang tapi orangnya jauh gitu. Nah itu nggak sembarangan kayak itu juga. Teman-teman harus pastikan ada point of interest dari foto yang kita buat. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai foto studio ya untuk yearbook, ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan lensa kit saja juga sudah sangat cukup. Jadi di sini kalau teman-teman mungkin ingin tahu bagaimana caranya memaksimalkan sebuah lensa kit, teman-teman bisa cek di video saya yang satu ini pernah membahas mengenai lensa kit. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui sweet spot sebuah lensa, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini, di mana teman-teman bisa memaksimalkan lensa-lensa yang kalian miliki supaya hasilnya bisa lebih tajam dan lebih maksimal. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya kok kenapa lensa kit aja cukup? Karena biasanya kalau di studio itu kita memiliki background yang tidak begitu jauh jaraknya, jadi artinya kita tidak membutuhkan kedalaman ruang seperti kita foto di outdoor, dimana mungkin kita ingin bermain bokeh atau apapun itu ya. Nah di sini kalau kita bermain di studio biasanya kan lebih backgroundnya polos atau hanya wallpaper atau interior dari si ruangan tersebut, makanya kita dengan menggunakan lensa kit itu aja sudah cukup. Dan juga di sini kalau teman-teman mungkin ingin melakukan photoshootnya satu persatu perorangan, nah teman-teman bisa banget menggunakan lensa kit ya, focal length-nya mungkin bisa di atas 50 mili gitu ya. Atau teman-teman ingin memotret sebuah foto grup, nah teman-teman juga cukup banget dengan menggunakan lensa kit saja. Jadi di sini lensa kit udah sangat berguna untuk teman-teman yang baru belajar fotografi ataupun untuk kebutuhan pekerjaan-pekerjaan dalam ruangan seperti studio. Pada saat teman-teman memotret dalam sebuah studio, yang satu hal yang mungkin saya perlu ingatkan kepada teman-teman sekalian adalah lightingnya. Jangan hanya menggunakan pencahayaan ruangan dari bangunannya itu saja. Artinya teman-teman sebaiknya coba perhatikan pada saat memilih sebuah studio, kalau ada window lighting yang cukup besar itu akan lebih membantu dan akan lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini memotret dalam sebuah ruangan yang tertutup yang tidak ada jendelanya, coba teman-teman menggunakan continuous light yang cukup besar supaya secara kontras dan juga secara estetiknya jauh lebih baik. Dan juga buat teman-teman yang bila menggunakan strobe light gitu ya, seperti lampu flash ataupun speed light, nah teman-teman coba maksimalkan supaya detail dan kontras dari foto kamu bisa lebih sempurna. Dan kembali lagi kalau teman-teman katakan kayaknya lensa kit saya biasa aja gitu ya, pengen yang lebih ada bokeh-bokehnya gitu. Biasanya kalau dari dulu zaman saya waktu belajar pertama kali fotografi, setelah saya pakai lensa kit itu, lensa kedua yang saya miliki adalah lensa fix. Lensa fix yang paling umum dimiliki oleh banyak orang adalah lensa fix 50mm f1.8. Jadi lensa ini lensa umum dan biasanya harganya relatif murah meriah. Tapi di sini cukup menarik karena pada saat kita melakukan photoshoot dengan focal length 50mm ini dengan bokeh yang menarik itu bisa memaksimalkan juga kalau teman-teman memang ingin mendapatkan bokeh-bokeh dan juga detail yang sedikit berbeda dibandingkan dengan studio yang belakangnya mungkin lebih flat gitu ya. Karena balik lagi studio kan ada macam-macam ya, mungkin ada juga yang teman-teman ingin mendapatkan lebih close up wajahnya, backgroundnya mungkin ternyata di ruangan itu ada lokasi yang lebih menarik. Jadi mungkin opsinya alternatif selain lensa kit, kalau teman-teman pengen opsi yang lain adalah di lensa 50mm. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ingin membuat sebuah photobook. Nah demikian jawaban saya terhadap email yang dikirimkan dari Sikri, mudah-mudahan bisa membantu. Dan buat teman-teman lainnya yang lagi ada pertanyaan, yang bingung ingin membahas fotografi atau ingin mengetahui kesalahan fotografinya di mana, teman-teman langsung email aja ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.